Nah, tuh didorong ya? Ya, bau. Bau itu karena ini, Pak. Karena panas juga nih, Pak. Ini kan ada bahan dari asbes ya. Kalau terkena panas itu kan ada bau-bau gosong kayak kopling lah, kopling tahu, Pak? Kopling terbakar gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia. Sekarang kita berada di bengkel AH Motor. Seperti biasa, kita banyak bertemu dengan kawan-kawan ahli di sini. Ini Mas Nova, ada Mas Tino. Mas Tino. Bukan, Mbak, bukan Mas Tino, Pak. Jadi Mas Tri. Saya anak PKL. Anak PKL. Iya, kawan-kawan, kita coba cari nih apa yang bisa kita bagi buat Sobat Ahpedia di sore hari ini. Nah, di sini ada Mas Wawan. Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Ahpedia. Alhamdulillah. Yes. Udah Nyari bahan lagi nih, Pak. Nah, kita cari bahan nih. Yes. Kira-kira apa yang bisa kita bagi bermanfaat gitu ya. Oke, Pak. Biarpun dia mungkin bagi kawan-kawan nggak terlalu penting, mungkin kawan lain bisa Bener, Pak. membutuhkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini apa Mas ceritanya Mas Wawan? Wah, ini kebetulan yang ada itu rem macet ini, Pak. Ini rem macet nih. Iya. Apa ciri-cirinya Mas? Rem macet. Ini kan diputar seret nih, Pak. Oh. Jadi remnya masih aktif terus meskipun pedal rem itu nggak diinjak. Oke, selain itu Tandanya lain, ini panas nih. panas nih Velgnya kawan-kawan. panas. Ini kalau disiram air cus gitu nih. Panasnya nggak sama dengan roda-roda yang lain. Bau lagi ya? Bau gosong. Bau gosong. Ada 3 berarti ya? Iya. Tapi kalau mobil kayak gini, ini seret nggak? Mungkin jalannya berat nggak kalau Iya. pas rem kayak gini? Nahan. Dia jalannya nggak lancar. Jadi kayak remnya itu aktif terus gitu, Pak. Rem aktif terus. Nah, padahal itu nggak dibutuhkan buat ngerem gitu. Nah, kalau rem aktif terus seperti itu berarti kendaraannya itu jadi berat. Iya. Jadi kayak ada yang nahan. Ada yang nahan itu kalau kita nggak sadar kan tarikannya jadi terhambat ya. Jadi tarikannya berat, terus konsumsi bahan bakar juga boros karena kita menjek pedal gas tapi kendaraan nggak melaju dengan lancar gitu, Pak. Nah, ini udah dibuka oleh Mas Yanto. Kira-kira apa permasalahannya Mas Wawan? Nah, kalau ini sih Pak Yanto lagi ngecek secara keseluruhan. Maksudnya realnya kayak seperti apa? Cuman kalau di teori itu di teori ada beberapa kemungkinan ya, Pak ya. Pertama itu kan ada di sini kan ada kaliper. Oke. Oh, ini cakram ya rem belakangnya. Nah, ini ketika rem ini macet kan ini kampas rem ini terjepit terus, Pak. Oh. Nah, yang menjepit itu kan piston. Piston, ada pistonnya Nah, ya. ada pistonnya di belakang sana. ya. Tuh. Nanti Oke. dibongkar sama Pak Yanto nih. Nah, piston itu tuh bisa macet, Pak. Oh, pistonnya bisa jadi macet ya? Nah, piston itu macet bisa karena karat, bisa karena silnya melejit ya, Pak Yanto ya. Iya. Nah, ini panas kawan-kawan itu. Mas Yanto aja pakai ini nih, pakai kain. Iya. Saking panasnya. Terus bisa juga ini, Pak. Kan ini ada selang nih, Pak. Oh. Kalau selang ini mulai mampet gitu ya. Itu kan aliran fluida minyak remnya itu misalkan ditekan pedal rem set. Kan seharusnya dia langsung kerja. Ya. Terus ketika pedal rem diangkat, langsung rilis gayanya Iya, itu, Pak. benar. Nah, ketika itu mulai mampet itu gayanya nggak terilis dengan baik, Pak. Jadi masih nahan gitu. Jadi itu menyebabkan kampas rem terjepit terus karena pistonnya masih neken. Nah, ini posisi kayak gini udah diputar lancar lagi, Mas. Nah, karena ini kampas rem sudah dilepas. Oke. Jadi Berarti dia sudah mulai ketahuan nih masalahnya, Pak. ya. Mulai dari sini nih, Pak. Oh. Pistonnya tuh, Pak. Jadi kemungkinan arahnya kemana nih? Piston. Dari piston ke atas nih. Nah, ini piston ini yang menyebabkan macet apa kita cari tahu. Benar. Tuh, panas banget kawan-kawan. Ini barusan kejadian ya, Mas ya? Ya. Oke, baik. Nah, Mas Wawan, Ya, kalau kondisi seperti ini di jalan nih ditemukan oleh kawan-kawan atau Sobat Ahpedia, apa yang dilakukan oleh Sobat Ahpedia? Kalau di jalan seperti ini sih, ya, ini sih, Pak, cari bengkel sih, Pak. Cari bengkel. Cari bengkel. Jadi tetap dijalankan atau gimana? Kan dia panas tuh. Apa pengaruhnya dengan part-part yang mobil yang Kalau bagian misalkan panas tadi? gini, Pak, kan ada levelnya, Pak. Level macetnya itu apakah macet yang sampai
ngunci rodanya, Oke. ada yang masih bisa bergerak, Ya. ya kan? Nah, ini yang ini tuh tadi masih bisa bergerak, Pak. Jadi nggak sampai macet. Nah, itu Betul. aman untuk dibuat jalan sih nggak masalah. Nanti paling kan panas terus, misal pun itu panasnya merusakkan komponen, itu kan komponen seal, Pak, yang ada di piston. Itu memang mungkin sudah melejit atau sudah usianya ganti atau ada karat kayak gitu. Nah, itu yang intinya sih jangan dilanjutkan dengan perjalanan dengan seperti biasa gitu. Maksudnya kita harus aware kalau kita harus ke bengkel nih gitu. Ketika rodanya macet, itu yang nggak bisa diapa-apain, Pak. Kan Tidak, itu geser-geser iya, gitu benar. jadinya, Pak. Tidak adakah cara pertolongan pertama yang dilakukan Kalau untuk pertolongan pertama sih ya berhenti sih, Pak. Berhenti. Minta pertolongan, misal ada mekanik panggilan yang manggil mekanik gitu kan. Apakah dengan cara menutup aliran fluida atau memutus aliran fluida yang ada di situ tuh untuk mematikan satu rem ya, biar mobil bisa jalan keluar kota, banyak menemukan kota terbaru lah. Itu bagaimana? Agak ekstrim kah? Tidak bisa dilakukan oleh orang banyak atau orang-orang tertentu profesional melakukan? Gini, sebenarnya sih tergantung macetnya, Pak. Kan kalau misalnya ini kan ABS ya. Ya, itu kan ada ABS, motor ya. ABS tuh di masing-masing roda, misal macetnya yang sebelah belakang kanan. Nah, kita bisa membuktikan itu tuh karena motor ABS-nya yang rusak atau gimana kan. Motor ABS juga ngaruh bisa macet, Pak. Ketika gaya itu nggak bisa ngerilis di motor ABS kan berarti sumber kemacetannya itu dari atas. Malah dari depan ya, atas dari ya. atas. Nah, ketika nanti itu dikendorin kok ternyata memang gara-gara motor ABS, itu kan terilis. Jadi ini masih bisa bebas itu, Pak. Tapi kan mesti diurut sampai ke bawah nih, sampai ke piston dari selang-selang sini gitu kan. Bisa aja itu antara selang ini yang macet. Jadi nanti selang ini yang nggak lancar itu kan fluidanya. Atau dari mechanical piston. Nah, kalau piston itu kan ada karatnya biasanya kalau macet. Apakah termasuk juga ada keanginan? Kalau angin malah enggak, Pak. Oh, malah enggak? Iya. Ya, Pak Yanto? Ya. Kalau angin itu malah ini. Ini kawan-kawan, Pak Yanto lagi ngetes pistonnya macet atau tidak? Enggak macet, Pak. Nah, jadi apa nih kira-kira nih? Kita lihat lagi sekali lagi ya. Ayo Mas, diulang lagi dong. Nah, tuh didorong ya? Terdorong pistonnya ya? Ya, terdorong. Tapi enteng, Pak. Nah, kita masukin lagi. Kita masukin lagi. Lepas. Di sana dilepas injakannya. Nah, ini dimasukin. Enteng. Enteng. Terus diinjak lagi dari sana ya, berarti ya? Oke. Nah, tuh kawan-kawan, kata Mas Yanto, Piston nggak masalah nih. piston tidak masalah. Berarti Berarti yang tadi saya jelaskan nggak berlaku ketika di kasus yang ini, Pak. Jadi kita cari lagi yang menyebabkan dia menekan itu apa. Itu bisa juga dari pin, Pak. Pin kaliper. oh, pin kaliper. Nah, itu kan bisa aturan kan bisa sliding ya. Iya benar Gini, benar. gini. Nah, ketika dia nggak lancar, itu Ya. bisa posisinya menjepit terus gitu. Nah, ini Atau kita periksa. yang salah penggunaan yaitu rem tangan ketarik ya. Rem tangan ketarik bisa Juga ya. tapi ini kan, harusnya hidup ini dong di dashboard ya. ada Tanda nyala. ya. Iya. Tapi bisa aja di situ nggak nyala tapi di situ mekanikalnya lepas gitu bisa. Oke. Jadi ini Nah, tadi ini Mas Ardi mau nyiram. jadi mau nyiram rem yang panas. Nah, ini kawan-kawan. Jadi lagi dicari karena tadi dari piston alhamdulillah aman ya. Dan ada lagi dari Mas Wawan juga ada di pin kaliper gitu ya. Banyak. Banyak ya. Nah, berarti setelah ini apa Mas yang dilakukan nih? Ini mau ngecek pin kaliper ya, Pak Yano. Tapi lancar, Pak. Itu Alhamdulillah. juga bisa ini. Misal karena itu kan ada pengikat bautnya, Pak. Pengikat bautnya misal terlalu terlalu tebal ganjelannya. Atau ada di dalam pinnya itu ada semacam ganjalan. Itu kan dari jarak ngerilisnya itu kan aturan gini misal. Aturan bisa seperti ini. Ini dari lubang ke pin bisa maju segini toh, Pak. Yeah. Ketika di sini ada kotoran, itu kan dia agak nahan gini. Oke. Nah, itu nanti kalau misal dikencengin pakai baut yang di kaliper itu kan jadi nahan terus, maksudnya dipaksa gitu, Pak. Nah, itu dengan pemaksaan seperti ini
gaya ininya Baliknya? tuh jadi kalipernya tuh neken gini. Kan dia saling berhubungan gitu. Ya. Oh, panas. Aduh, panas kawan. Ini buat masak nasi goreng masih bisa nih. Ini, Pak. Kemungkinan berikutnya apa lagi kawan-kawan ini? Ini. Nah, ini yang saya masuk pin kaliper ya. Oh, ini pin kaliper. Kalau di sini misal ada kotoran gini, panjangnya gini kan jadi lebih panjang ya. Terus ini kan ada baut ulir nih. Ketika dipaksain kan jadi ini tertarik ke sana, Pak. Oh iya, tertarik ke Nah, kan keluar ini, ya. kan ini dikencengin normal lah senormalnya dia, betul. tapi karena di situ ada ganjalan, jadi dia narik ke sana. Itu kan sama aja. Sama ngerem. aja ngerem ya. Iya. Oke. Baik. Nah, Gimana, nih, Pak? Ada Eh, yang kritis lagi ya nih, Pak, pertanyaannya, Pak? Nah, ini kan sudah jelas nih. Ada 3 titik yang tidak menentukan bahwa itu penyebabnya. Ada tadi apa namanya? Piston. Terus ada pin kaliper. Terus ada satu yang lagi aliran fluida yang nggak lancar. fluida yang lancar ya. Nah, kan di sini juga ada rem tangan ya. Ya. Posisi rem tangan itu ini kan karena dia apa? Yang pernah dijelaskan oleh Mas Sardi, Ha-ha. di dalamnya ini ada apa namanya? Tromol. Tromol ya? Iya, ini tromol. Nah, bagaimana cara ngecek tromolnya yang mengunci kalau model seperti ini? Kalau seperti ini misalkan nih tadi pas ngelepas kampas rem yang ini kok masih macet. Ya. Itu kan kemungkinan dari tromolnya, Pak. Berarti sekarang dong bisa diputar aja kayak gini ya? Nah, kalau ini kan bisa berarti lancar Oke, dalamnya. benar. Cuman kalau kondisinya macet, nah kita kan harus bongkar paksa, Pak. betul. Biasanya kalau macet nyopotnya pun susah nih Oh iya, karena betul. nyangkol. Iya. Biasanya dia ada mekanikal yang lepas Iya. atau apa. Itu kawan-kawan, ini karena dia cakram, rem tangannya di dalam ya. Ada tromol kecil ya? Nah, ada beberapa tipe sih. Oh, enggak semua seperti Tidak itu? semua seperti itu. Kayak Honda Jazz gitu Iya. tuh dia pakai itu, Pak, pakai kaliper gitu, cuman rem tangannya tuh dicangkolin gitu, Pak. Jadi nyangkol dia maininnya main kampas tetap rem pakai yang kampas rem? kampas rem yang Oh, brake pad gitu. itu. Jadi Tapi nggak semua? ada mekanikalnya gitu. Ada plus minus lah ya? Ah iya benar. Kalau rem tangan yang Model yang brake shoe seperti ini itu gayanya kan lebih gigit gitu, iya, ada shaft gitu. betul, iya. Apa namanya itu? Gayanya tuh Lebih kuat banyak, ya, kan? banyak ya, karena kan dia memang disengaja untuk Nahan ya. tahan lama gitu. Iya, betul. Kalau brake pad biasa gitu kan ketika gaya itu lepas langsung lepas. Oke. Nah, kayak gitu, Pak. Kalau ini kan masih ada Tapi gaya maintenance-nya dorong. kelihatannya lebih banyak ini ya. Karena ini ada 2 terpisah soalnya, Iya, Pak. Harus ada brake shoe yang dicek, yang kaliper juga dicek. Benar. Berarti udah 4 nih ya. Sudah 4 item yang kita cek dan tidak ada masalah di 4 itu ya. Oke. Macam-macam sih kalau rem itu, Pak. Ada yang murni apa namanya? Kampas itu, ada yang tromol aja gitu kan, ada tuh yang kayak Grand Livina. Ya, Itu benar. kan Yang rem full belakang tromol ya. Nah, itu jarang macet malah, Pak. Yang tromol. Iya. Tapi kalau Karena- setelannya terlalu tinggi. Kalau setelan terlalu tinggi bisa. Itu karena tromol yang apa namanya? Yang sudah mulai aus itu kan biasanya ngantong, Pak. Oh iya, iya Nah, betul. itu ngantong kan ya. di setel yang sesuai setelannya biar mepet dengan brake shoe. Nah, tapi tapi- yang bagian ngantongnya kan nanti susah nyopotnya. Iya, betul. Itu juga bisa menyebabkan seret. Kalau seret gaknya sih ya dari setelan itu, Pak. Oh. Kalau misalnya setelannya terlalu dalam, sudah terlalu dalam, itu kan bisa macet ketika di jalan. Itu sebenarnya kalau di bengkel sih ke QC ya, Pak ya. Iya, QC. Quality controlnya Iya, gimana nah. sih? Nah, saya teringat Mas, yang kemarin kita bahas tentang rem blong. Iya, ya gimana, Pak? Kalau kondisi seperti ini, Heeh. kan panas tadi nih. Oh iya. Nah, ini Bisa kalau nih, pas Pak. posisi rem blong, Mm-mm. ini masih bisa nggak tarik rem tangan? Kalau seperti ini, Iya. kan gini kan panas ya, Pak ya. Panas. Ini panasnya belum panas yang maksimal menurut saya sih. Oh, oke. Ini memang tanda-tanda rem macet panas. Tapi nanti kalau dibiarkan misal nih maksudnya masih bisa berputar, Iya. terus kita paksakan jalan, Iya. ya kan? Terus bagian yang macet ini itu bisa saja mengalami brake fading yang kemarin panas berlebih itu, Pak. Oke. Itu kan karena memang kerja remnya itu kerja terus. Ketika kampas rem macet itu kan dia nempel terus, Pak. Itu bisa aja kerjanya kerja ekstra gitu. Iya. Itu bisa sampai brake fading. Tapi di bagian yang ini aja. Jadi mungkin pas dipaksain kok tiba-tiba jadi enteng nih. Mungkin saat itu sudah panas yang sangat berlebih, Pak. Oh, malah Mungkin enteng sudah gara-gara panas membara berlebih ya. gitu, ya. Oh, membara. Kan bisa aja tuh semakin, tapi kan mungkin ada kerusakan yang lain kayak karetnya yang malah
lonyot, keleneng apa namanya itu? Hancur, meleleh. Iya. Nah, baik, Mas Wawan, kan tadi awalnya ini kalau bisa disebutkan tadi kan ada seret ya. Tapi kalau dari sisi lain kan memunculkan bau juga ya? Ya, bau. Bau itu karena ini Pak, karena panas juga nih Pak. Ini kan ada bahan dari asbes ya, campuran sih ini. Kalau mobil sekarang nggak asbes aja sih, ada yang serbuk besinya, terus ada benang-benang gitu, asbes juga ada. Nah ini kalau terkena panas itu kan ada bau-bau gosong kayak kopling lah, kopling, Iya. kopling terbakar gitu kan kayak gitu. Berarti kalau sudah ada bau-bau di dalam kendaraan kita ya, yang tiba-tiba muncul bau asing ya, Iya benar Pak. berarti kita harus waspada, curiga dan memberhentikan kendaraan ya. Benar Dicek. Pak. Itu banyak kemungkinan. Oke. Bisa overheat juga bisa menimbulkan bau. Oh, berarti juga bau. Iya lah. Saya pernah tuh. Iya, tadi kawan-kawan ini asalnya ditemukan karena muncul bau ya Mas Yanto ya. Iya. Ternyata dicek di depan nggak ada dan akhirnya Pembuktian dengan mendongkrak. mendongkrak tadi baru kelihatan ada yang panas. Ya, ini coba dibersihkan lagi oleh Mas Yanto karena tidak ada yang mencurigakan ya. Jadi kelihatannya ini akan dipasang kembali. Atau mau pasang kembali ya? Iya. Oke, akan dicek dan dipasang kembali apakah tetap lengket. Kalau remnya itu aja. Maksudnya oke. penyebabnya tuh pasti di sini. Gitu. Oh iya. Kalau enggak yang fluida. Kalau fluida kan sudah dikonfirmasi dengan piston yang ditekan. Bisa ditekan ya, tekan bisa berjalan dia kan? Kalau ditekan nggak bisa, Ya, bergerak. arahnya ke sana. Bergerak. Dan tadi pas dikunci ulang oleh Mas Yanto juga ringan ya Mas ya? Iya. Oke, didorong ya tadi ya, Iya, di testingnya pakai diperselangi. penuh. Oke. Kalau pas ini Pak, kasusnya kalau misalnya piston itu macet nih Pak, gambaran aja ya. Ya. Ketika piston itu macet, itu nanti pembuktiannya bisa membuka ini Pak. Ini kan ada. Panas. Udah nggak terlalu. Nah ini kan, ini ada baut 12 ya Pak ya. Minyak rem tuh ya? Nah, Nah. itu misalnya pistonnya dipres tadi keras, terus dibuka ininya, dibuka ya. Iya. Terus, nah itu nanti apakah masih keras atau enggak? Ketika nanti masih keras misalnya, itu kan bukan karena minyak, minyak, ya? nah, bukan karena minyak rem yang Oke. selangnya macet ya, tapi karena mekanikal di piston mekanikalnya sini. ya, yang Iya. macet ya. Mm-mm. Apakah pistonnya itu ya? Iya benar Pak. Kalau misalnya dibuka kok lancar gitu kan, itu kan berarti masalah minyak remnya nih Pak. Ke depan-depan berarti. Iya. Nah, mulai nanti dicoba-coba lagi seperti itu. Tapi kelihatannya ini hanya di satu sisi ya, bukan empat roda ya? Iya, karena selang itu kan setiap roda punya masing-masing. Masing-masing ya? Dari misal di ABS menuju ke motor ABS masing-masing. Baik, Mas Wawan, tadi udah dijelaskan apa saja yang harus dicek pada saat kondisi rem macet ya, panas ya. Ya. Bisa diberikan tips buat kawan-kawan yang menonton video kita ini? Biar ini Pak, biar apa nih? Biar nggak macet. Biar nggak macet dan kalau menemukan hal yang sama seperti ini. Kalau biar nggak macet sih, ini Pak, kita rutin melakukan servis Pak. Rutin melakukan servis ya? Dengan rutin melakukan servis kan kita pastikan ada pelumasan ulang tuh di pin kalipernya, terus ada pemeriksaan juga performanya masih baik atau tidak gitu Pak. Nah dengan demikian ketika ditemukan rem macet itu terjadinya di bengkel, Oh iya, nggak di jalan. bukan di jalan ya? Iya, ketika di jalan kan konfliknya berbeda lagi dengan di bengkel. Terus kalau misalnya di jalan terjadi rem macet, itu langkah pertama yang perlu kita apa ya namanya? Lakukan? Kita lakukan adalah berhenti dulu Pak. Berhenti ya? Berhenti, ya. Berhenti itu untuk meminta bantuan misalnya kalau memang itu tempat yang di perkotaan ya kan masih aman berhenti di perkotaan. Kalau di jalan apa namanya, di jalan yang sepi gitu kan, itu jalan dulu aja kali Pak. Iya, betul. Jangan berhenti di tempat yang sepi. Biasanya juga ada modus kriminal tuh Pak. Iya betul. Oh, Ya? remnya ngebul. Ah benar. Katanya Ada orangnya beberapa macet. informasi seperti itu ya. Iya, itu kan sebenarnya apa ya? Kalau masih jalan sih masih nggak apa-apa sih. Cuman ya harus segera ke bengkel Pak, mencari bengkel. Baik, terima kasih Mas Wawan Iya. informasinya. Siap Pak Topik, tim sahabat Media, semoga bermanfaat dan perjalanan dengan kendaraannya selalu aman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.